Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riksa Mahardika Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil paper yang telah kami buat yang berjudul Pengaruh Media Sosial Facebook dan Twitter terhadap berita menyimpang mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia. Media sosial merupakan sarana yang diciptakan untuk memberikan informasi dengan cepat. Hal ini seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena media sosial sekarang ini sangat berpengaruh kepada kehidupan bermasyarakat. Di era pandemi COVID-19 ini banyak sekali berita simpang siur mengenai virus tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat adanya 2.632 konten hoax atau berita menyimpang mengenai virus COVID-19 di media sosial. Berikut merupakan diagram persebarannya. Dari diagram di atas dapat kita simpulkan Facebook merupakan media sosial yang paling banyak menyebarkan berita menyimpang mengenai COVID-19. Lalu di urutan kedua ada media sosial Twitter. Dari unduhan seseorang di akun Facebooknya, seperti yang ada saya tunjukkan di sini, mengatakan bahwa dengan adanya vaksinasi, maka masyarakat akan dimasukkan sebuah chip yang nantinya masyarakat dapat dilacak keberadaannya dan juga seakan-akan seperti robot untuk menjalankan misi-misi tertentu. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi tidak percaya terhadap adanya vaksinasi dan memperlambat jalannya vaksinasi yang sudah diatur oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kasus COVID-19. Masalah tersebut didukung dengan beredarnya video berdurasi 2 menit yang menampilkan cuplikan penjelasan Ketua Tim Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu Erick Thohir yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 memiliki komposisi yang dapat melacak masyarakat yang sudah divaksin. Faktanya, informasi itu tidaklah benar. Dari Permadi, juru bicara Kementerian Kominfo, mengatakan bahwa barcode yang terdapat pada kemasan vaksin COVID-19 yang dijelaskan oleh Erick Thohir dalam video tersebut digunakan untuk pelacakan distribusi vaksin dan tidak dapat menempel pada orang yang telah mendapatkan suntikan vaksin. Lalu pengaruh yang kedua adalah dari Twitter. Dalam unggahan Twitter yang sudah terpampang, terdapat ketidakpercayaan seseorang terhadap adanya vaksinasi karena akan menimbulkan efek samping terhadap darahnya. Beberapa netizen lain menambahkan bahwa mereka terpaksa untuk divaksin dan merasakan beberapa efek samping yang berkelanjutan. Faktanya, menurut Profesor Dr. Hingki Hendrawan Irawan Satari, efek samping setelah vaksinasi COVID-19 adalah gejala-gejala ringan seperti demam, mual, dan seperti terkena flu. Permasalahan yang terjadi mengenai berita menyimpang di media sosial Facebook dan Twitter menjadi pembelajaran untuk pemerintahan Indonesia karena dengan terus adanya berita menyimpang di media sosial akan memperlambat jalannya vaksinasi COVID-19 untuk mengurangi kasus pasien COVID-19. Dengan begitu pemerintah Indonesia melakukan beberapa tindakan yaitu mengajukan takedown sebaran berita menyimpang mengenai COVID-19 di media sosial. Hal yang dilakukan pemerintah Indonesia lainnya juga mereka menciptakan web atau platform untuk memastikan fakta yang benar dan yang tidak benar seperti web data.jakarta.go.id atau Jalahoax. Pemerintahan juga menyediakan layanan chatbot untuk menanyakan kebenaran dari sebuah berita. Lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia sendiri? Kalau menurut Kasubdit Pemberdayaan Kapasitas Kominfo Aris Kurniawan, ada 7 upaya mengatasi hoaks terkait COVID-19. Yaitu yang pertama, hati-hati dengan berita provokatif dan sensasional. Jika ada berita yang membuat kita marah, kita harus curiga. Lalu yang kedua, kita mencermati sumber berita, apakah itu dari situs yang terpercaya atau bukan. Yang ketiga, periksa faktanya, apakah beritanya berimbang atau apakah hanya berasal dari satu sumber saja. Semakin banyak sumber, maka akan semakin besar kemungkinan berita tersebut dapat dipercayai. Lalu selanjutnya, cek keaslian foto atau video. Cek pada Google Image.
biasanya akan ada sumber-sumber lainnya jika memang benar foto atau video itu asli. Lalu yang selanjutnya, ikuti akun-akun atau forum terkait aktivitas cek fakta, Hoaxbuster, dan gunakan aplikasi terkait layanan informasi resmi seperti akun dari Kemenkes atau Kominfo. Lalu yang keenam ada sabar dan terbuka, agar kita juga tidak terlalu terburu-buru untuk menangkap berita yang tidak terpercaya atau sumbernya juga tidak kita ketahui. Lalu yang terakhir adalah kurangi asupan informasi yang meragukan dan selalu optimis dalam melakukan hal yang produktif. Kesimpulannya adalah yang bisa kita ambil, pengaruh dari media sosial Facebook dan Twitter terhadap berita menyimpang mengenai COVID-19 di Indonesia itu kita dapatkan dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kalau pengaruh positifnya, masyarakat jadi lebih teliti dan waspada kepada berita yang tidak pasti sumbernya. Lalu pengaruh negatifnya, masyarakat yang masih kurang kesadaran akan literasi akan terus mempercayai adanya informasi yang tidak akurat dari sumber yang tidak terpercaya.